Video ini merupakan video presentasi kami kelompok 4 mengenai tentang organ reproduksi hewan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu organ reproduksi hewan, apa perannya, dan sedikit mengenai pembagian tentang reproduksi hewan. Sebelum itu saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran materi kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui apa itu organ reproduksi hewan. Yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi organ-organ reproduksi yang ada atau yang terdapat pada hewan, baik itu hewan jantan maupun pada hewan betina. Apa itu organ reproduksi hewan? Organ reproduksi hewan adalah organ-organ yang terdapat pada hewan yang berperan dalam proses reproduksi. Organ ini merupakan alat reproduksi pada hewan, baik itu hewan jantan maupun hewan betina. Jadi alat reproduksi pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu hewan jantan, alat reproduksi yang terdapat pada hewan jantan, dan alat reproduksi yang terdapat pada hewan betina. Apa fungsi organ-organ reproduksi pada hewan ini? Apa fungsinya? Apa perannya? Jadi organ-organ reproduksi ini berperan dalam proses pembuahan atau fertilisasi untuk menghasilkan keturunan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mempertahankan populasinya. Jadi itu merupakan apa yang dimaksud dengan organ reproduksi dan apa perannya bagi hewan. Berbicara mengenai organ reproduksi pada hewan, saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang bagian proses reproduksi pada hewan. Jadi proses reproduksi pada hewan terbagi atas dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Apa itu reproduksi aseksual? Reproduksi aseksual adalah reproduksi di mana tanpa adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Biasanya terjadi pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan biasanya reproduksi seksual ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Pada reproduksi seksual ini tidak memerlukan organ reproduksi karena reproduksinya tidak memerlukan proses fertilisasi. Yang kedua, reproduksi seksual. Apa itu reproduksi seksual? Reproduksi seksual adalah reproduksi di mana prosesnya itu terjadi melalui proses fertilisasi atau proses pembuahan. Terjadi pada hewan vertebrata atau hewan-hewan yang sudah memiliki tulang belakang, dan terjadi pada hewan tingkat tinggi. Reproduksi seksual ini memerlukan organ-organ reproduksi. Jadi itu sedikit mengenai reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi yang ada pada hewan, yaitu organ-organ reproduksi yang ada pada Pisces atau bangsa ikan, organ-organ reproduksi yang terdapat pada amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam, artinya hewan yang mampu hidup di darat dan di air. Selanjutnya mengenai organ-organ reproduksi pada aves atau bangsa burung, unggas, organ-organ reproduksi pada reptil atau hewan-hewan melata, dan yang terakhir mengenai organ reproduksi pada mamalia atau hewan menyusui. Materi berikutnya akan dibawa oleh pemateri yang selanjutnya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang organ-organ apa saja yang terdapat di dalam Pisces. Organ-organ tersebut dibagi dua berdasarkan jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Organ reproduksi pada Pisces betina. Secara struktural, Pisces betina memiliki organ reproduksi yaitu ovary. Ovary pada ikan terdiri dari banyak sekali telur. Namun, setiap jenis ikan memiliki ukuran telur tersendiri. Ada yang besar, ada yang kecil. Ukuran telur akan menentukan jumlah telur yang dimiliki oleh seekor induk. Ikan jenis ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, kemudian melahirkan anak yang sudah berwujud seperti induknya. Kelangsungan hidup anakan memang baik, tapi jumlah anakan yang dihasilkan setiap kelahiran tidak dapat banyak karena daya dukung induk terbatas. Sedangkan pada organ reproduksi pada Pisces jantan, yaitu testis,
adalah organ reproduksi jantan yang terdapat berpasangan, terletak di bawah tulang belakang. Testis ikan berbentuk seperti kantong dengan lipatan-lipatan serta dilapisi dengan suatu lapisan sel spermatogenik. Sepasang testis pada jantan tersebut akan mulai membesar pada saat terjadi perkawinan, dan sperma jantan bergerak melalui vas deferens menuju celah lubang urogenital. Testis berjumlah sepasang, digantungkan pada dinding di tengah rongga abdomen oleh mesorsium. Bentuk oval dengan permukaan yang kasar. Proses fertilisasi atau pembuahan pada ikan ada dua cara, yakni pembuahan di dalam pembuahan dan pembuahan di luar. Cara reproduksi pada Pisces. Ovipar, sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh, dan embrio ikan berkembang di luar tubuh sang induk. Contoh, ikan pada umumnya ovipar, sel telur cukup banyak, mempunyai kuning telur. Embrio berkembang di dalam tubuh ikan induk betina, dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Saya akan membawakan materi tentang organ reproduksi pada amfibi. Organ reproduksi pada amfibi jantan atau katak jantan adalah sepasang testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Testis katak berbentuk oval, berwarna kuning, dan terletak di atas ginjal. Sel sperma yang dihasilkan oleh testis disalurkan melalui vas deferens menuju ke ginjal. Sel sperma ini nantinya akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka. Pada katak tersebut terdapat organ yang dinamakan vestigial oviduct. Pada bagian tersebut memiliki struktur yang mirip oviduk pada katak betina. Akan tetapi, pada katak jantan organ ini tidak berfungsi dalam sistem reproduksi. Organ reproduksi pada katak betina atau amfibi betina terdiri atas sepasang ovarium. Ovarium katak terletak pada bagian belakang rongga tubuh dan diikat oleh penggantungnya yang disebut mesovarium. Ovarium pada katak betina berfungsi untuk menghasilkan ovum. Apabila telah matang, ovum tersebut akan ditampung oleh suatu corong yang dinamakan infundibulum. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi selaput telur atau membran vitelin. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan memateri tentang struktur reproduksi pada aves ataupun burung. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Fertilisasi terjadi di bagian dalam tubuh. Hal ini bisa dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya terdapat satu ovarium saja, yaitu ovarium kiri, sedangkan ovarium kanan ia bertumbuh tidak sempurna dan juga mengecil. Ini disebut dengan rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima, ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Sedangkan pada burung jantan ada sepasang testis yang berhimpitan dengan ureter dan bermuara pada kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah ovarium, ovum yang telah dibuahi, sperma akan dikelilingi oleh sepasang materi cangkang berupa zat kapur. Telur aves atau cangkang telur merupakan salah satu yang berfungsi sebagai pelindung utama pada telur. Membran cangkang merupakan selaput tipis yang berada di bagian dalam telur. Rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen pada embrio. Keping germila atau zigot atau sel embrio merupakan calon individu baru. Kuning telur atau yolk adalah sebagai tempat cadangan makanan. Putih telur atau albumin
berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan. Kalaza atau tali kuning telur berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap ada pada tempatnya. Ya, kita akan masuk pada yang berikutnya, yaitu fungsi bagian-bagian telur burung. Yang pertama yaitu titik embrio, bagian yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua yaitu kuning telur, itu sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga yaitu kalaza, yaitu menjaga goncangan embrio. Yang keempat itu putih telur, yaitu menjaga embrio dari goncangan. Yang kelima yaitu rongga udara, yaitu cadangan oksigen bagi embrio. Yang keenam itu amnion. Amnion adalah semacam membran atau selaput yang melindungi telur. Yang memiliki amnion yaitu kita bisa lihat pada reptil, unggas, dan juga mamalia. Ketiga ini biasa disebut dengan amniota. Amniota telur tidak terdapat pada ilan dan juga amfibi, sehingga dua kelas ini disebut dengan anamniota. Kita masuk pada berikutnya, yaitu organ reproduksi jantan pada aves atau burung. Testis berjumlah 1/11 berhimpitan dengan ureter dan bermuara pada kloakam. Testis berbentuk oval atau bulat, permukaannya licin dan terletak di sentral lobus penis, bagian paling kranial. Pada musim kawin, ukurannya akan besar dan disinilah dibuat dan simpan spermatozoa. Pada burung jantan terdapat sepasang testis saluran reproduksi. Tubulus mesoreflux membentuk ductus deferens pada burung kecil. Ductus deferens bagian distal yang panjang membentuk galendong yang disebut dengan glomere. Glomere bagian posterior dari ductus deferens berdilatasi membentuk ampula yang bermuara pada kloaka. Sebagai ductus ejaculatori, ductus deferens berhubungan dengan epidimis yang kecil, kemudian menuju ductus deferens. Ductus deferens tidak ada hubungannya dengan ureter yang masuk ke kloaka. Ya, kita lanjut pada berikutnya, yaitu organ reproduksi betina pada aves atau burung. Pada ovarium pada burung hanya ada satu saja, yaitu sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan ia tidak bertumbuh dengan sempurna dan juga mengecil. Ini disebut dengan rudimeter. Ovarium dilekati oleh corong penerima dari ovum yang dilanjuti oleh oviduk. Oviduk akan membesar dan membentuk uterus dan akan bermuara pada kloaka. Terus saluran reproduksi oviduk ia hanya di sebelah kiri saja dan membentuk panjang bergulung pada dinding tubuh. Mesosphilindae dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu anterior. Anterior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga sebagai fimbre di posteriornya. Itu adalah magnum yang akan mensekresi albumi, dan selanjutnya istumus yang mensekresi dan membran sel telur dalam dan luar. Uterus atau sel gland untuk menghasilkan cangkang telur. Organ reproduksi pada reptil terdiri atas dua bagian, yaitu organ reproduksi jantan dan betina. 1. Organ reproduksi pada reptil jantan. A. Testis, jumlahnya sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma. B. Epididymis, merupakan saluran yang berkelok-kelok yang keluar dari testis. C.
Vas deferens merupakan lanjutan dari epididymis tidak berkelok-kelok dan menuju ke kloaka. D. Hemipenis merupakan penonjolan dinding kloaka berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma pada tubuh betina atau kopulasi. 2. Organ reproduksi pada reptil betina. A. Ovarium, jumlahnya sepasang, berfungsi sebagai penghasil sel telur. B. Oviduk, merupakan saluran sel telur dari ovarium, dindingnya tipis dan banyak mengandung kelenjar yang memberi kulit ovum setelah dibuahi. C. Kloaka, merupakan muara saluran kelamin, saluran pencernaan, dan saluran ekskresi. Yang berikutnya yaitu mekanisme reproduksi pada reptil. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak langsung menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam pada tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Dalam telur terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Di kelompok 067, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada mamalia. Yang pertama, reproduksi pada mamalia. Kebanyakan mamalia bersifat vivipar, melahirkan anak. Namun, 5 spesies mamalia diantaranya monotrema, platypus, dan ecdina bertelur. Monotrema memiliki sistem penentuan jenis kelamin yang berbeda dari kebanyakan mamalia lainnya. Kelenjar susu mamalia dikhususkan untuk menghasilkan susu, yaitu cairan yang digunakan oleh bayi yang baru lahir sebagai sumber nutrisi untuk mereka. Monotrema bercabang lebih awal dari mamalia lain dan tidak memiliki puting susu seperti pada kebanyakan mamalia, tapi mereka memiliki kelenjar susu. Mamalia vivipar berada di subkelas Theria. Mereka yang hidup saat ini berada di infrakelas Marsupialia dan Placentalia. Hewan berkantung memiliki masa kehamilan yang pendek, biasanya lebih pendek dari siklus altricial, yang kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut pada banyak spesies. Hal ini terjadi dalam kantung mirip marsupium yang terletak di depan parut ibu. Beberapa plasenta, misalnya marmot, melahirkan anak muda yang berkembang sempurna atau prekosial, yang biasanya setelah masa kehamilan yang lama. Sementara beberapa lainnya, misalnya tikus, melahirkan anak yang kurang berkembang. Kita berpindah kepada pembahasan yang berikut, sistem reproduksi pada mamalia. Yang pertama, mamalia plasenta jantan. Sistem reproduksi jantan mamalia terdiri dari dua bagian utama, yaitu penis dan testis. Yang terakhir adalah tempat sperma diproduksi. Pada manusia, kedua organ ini berada di luar organ parut, tetapi mereka terutama dapat ditempatkan di dalam perut pada hewan lain. Misalnya, penis anjing ditutupi oleh selubung penis kecuali saat kawin. Memiliki testis di luar perut paling banyak memfasilitasi pengaturan suhu, menyebabkan penurunan kontribusi yang diinduksi panas terhadap tingkat mutasi spontan pada jaringan germinal jantan. Sperma adalah yang lebih kecil dari dua gamet dan umumnya berumur sangat pendek, mengharuskan jalan jantan untuk memproduksinya terus-menerus dari saat kematangan seksual sampai kematian. Sperma
yang dihasilkan disimpan di epididymis hingga ejakulasi. Sel sperma bersifat motil dan mereka berenang menggunakan panggilan mirip ekor untuk mendorong mereka sendiri menuju ke sel telur. Sperma mengikuti gradien suhu atau termotaksis dan gradien kimiawi atau termotaksis untuk menemukan sel telur. Kita pindah ke mamalia plasenta jantan, plasenta betina. Sistem reproduksi betina mamalia juga mengandung dua bagian utama, yaitu vagina dan rahim, yang bertindak sebagai wadah sperma dan ovarium yang menghasilkan sel telur betina. Semua bagian ini selalu bersifat internal. Vagina menempel ke rahim melalui serviks, sedangkan rahim menempel ke ovarium melalui saluran tuba. Pada interval tertentu, ovarium melepaskan sel telur yang melewati tuba Fallopi ke dalam rahim. Jika dalam transit ini bertemu dengan sperma, sel telur memiliki sperma yang akan digabungkan. Ini disebut pembuahan. Pembuahan biasanya terjadi di saluran telur, tetapi bisa terjadi di dalam rahim itu sendiri. Zigot kemudian menanamkan dirinya di dinding rahim, di tempat ia memulai proses embriogenesis dan morfogenesis. Ketika cukup berkembang untuk bertahan hidup di luar rahim, serviks membesar dan kontraks rahim mendorong janin menuju ke jalan lahir, yaitu vagina. Sel telur yang merupakan sel kelamin wanita jauh lebih besar dari sperma dan biasanya berbentuk di dalam ovarium janin sebelum kelahirannya. Mereka sebagian besar tetap di lokasi di dalam ovarium sampai transit ke rahim dan mengandung nutrisi untuk zigot dan embrio kemudian. Selama interval reguler, sebagai respons terhadap sinyal hormonal, proses oogenesis menghasilkan satu telur yang dilepaskan dan dikirim ke dalam tuba Fallopi. Jika tidak dibuahi, telur ini dilepaskan melalui menstruasi pada manusia dan kera besar lainnya dan diserap kembali pada mamalia lain dan siklus estrus. Kita pindah kepada pembahasan yang berikut, yaitu organ reproduksi pada mamalia. Alat reproduksi pada mamalia jantan terdiri atas sepasang testis, vas deferens, dan penis. Alat reproduksi mamalia betina terdiri atas sepasang ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Mamalia mengandung buahan di dalam tubuh betina. Embrio akan berkembang dalam rahim sampai saat melahirkan. Masa kehamilan antara jenis mamalia tidak sama. Misalnya, masa kehamilan beberapa jenis. Misalnya kehamilan gajah 19-21 bulan, kucing 110 hari sampai sapi 7-8 bulan, kelinci 29-35 hari, tikus 21-35 hari, kambing 145-150 hari.